sampaikan, yang insya Allah pada selanjutnya akan kita lanjut dengan kajian bersama Dr. Fahri Hidayat. Namun sebelum itu perlu kami perkenalkan dulu Bapak Ibu bahwa beliau ini Dr. Fahri Hidayat merupakan pengajar atau dosen di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga merupakan anggota dari LSBO, Ustaz, LSBO PDM Banyumas, sekaligus sebagai anggota di bidang dakwah pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Gitu. Begitu, monggo Ustaz bisa langsung saja untuk menyampaikan kajiannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Sihab. Suara saya bisa dimonitor atau belum bisa dimonitor Ustadz Sihab? Sudah ada. Sudah ya? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah ngaji Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita kesempatan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang pertama yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman, kemudian kenikmatan kesehatan, kemudian kenikmatan waktu atau kesempatan. Dan alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiga kenikmatan terbesar tersebut, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan sehat, dan kenikmatan sempat. Sehingga kita masih bisa diperkenankan untuk bertatap muka secara daring ya, secara online pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita yang telah membimbing kita umatnya dari zaman yang jahiliyah, dari zaman yang tidak berkeadaban, menjadi zaman yang Islamiyah, zaman yang terang benderang, yang insya Allah kita rasakan pada pagi hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini bertanya kepada Rasulullah. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, ibadah apa, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Jadi amal yang paling dicintai Allah, kalau dibuat ranking, dibuat peringkat, dibuat semacam hierarki, itu yang paling puncak adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu atau sholat pada waktunya. Kultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ayyu. Setelah itu apa lagi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidaini. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kultu, kemudian penanya yaitu Ibnu Mas'ud tadi bertanya lagi, thumma ayyu. Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah. Berjuang, berjihad di jalan Allah. Jadi jamaah sekalian, dari hadis ini kita bisa mengambil satu hikmah yang luar biasa bahwa
ternyata ibadah atau amalan yang menempati derajat paling tinggi di sisi Allah itu adalah amal yang berkaitan langsung dengan hubungan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sholatu ala waktiha. Di dalam agama kita diajarkan, ditekankan dengan sangat oleh Rasulullah, oleh Al-Qur'an ya, oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ibadah berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidaini ini adalah satu ibadah yang sangat besar. Saking besarnya seorang anak itu dilarang untuk mengucapkan uffin, wala taqul lahuma uffin, tidak boleh mengucapkan kepada orang tua itu kata-kata yang kasar dengan nada yang tinggi, dengan tone yang tinggi itu dilarang dan diperintahkan untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang tua. Jadi birrul walidain ini memiliki satu satu kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan orang kalau ya berbuat buruk kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, itu balasannya bukan hanya di akhirat, tapi juga akan dipercepat oleh Allah di dunia. Tapi di dalam hadis ini tadi dijelaskan bahwa birrul walidaini yang sedemikian agung kedudukannya di dalam agama kita, itu diletakkan setelah as-sholatu ala waktiha. Nah, jadi kedudukan as-sholatu ala waktiha ini ternyata lebih tinggi, lebih prioritas dibandingkan yang lain-lain, bahkan termasuk ibadah birrul walidaini. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan al-jihadu fi sabilillah. Setelah as-sholatu ala waktiha, birrul walidaini, yang berikutnya adalah al-jihadu fi sabilillah. Jadi urutannya begitu. Yang paling diprioritaskan dalam ibadah kita yang pertama adalah ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sholatu ala waktiha. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam fikih sholat, kalau kita berbicara tentang fikih sholat, itu ada banyak sekali ikhtilaf, ada banyak sekali perbedaan pendapat, ada banyak sekali rokyun atau pendapat-pendapat dari para imam madhab terkait dengan kaifiyah sholat, terkait dengan apa namanya, misalnya ketika kita membaca, kita menjadi imam, apakah Bismillah itu dibaca jahar, dibaca bersuara, atau dibaca sir, dibaca pelan, itu ada banyak pendapatnya. Apakah subuh itu menggunakan kunut atau tidak kunut, misalnya, itu ada banyak sekali pendapatnya. Bahkan dalam satu madhab, misalnya, dalam yang satu madhab saja mungkin berbeda-beda dalam kaifiyah sholat, dalam fikih sholat. Jadi tata cara sholat itu berbeda-beda menurut fikih. Dan para imam juga berbeda-beda dalam hal fikih sholat. Tetapi yang ada hal yang disepakati oleh para imam, ya, oleh para imam madhab yang disepakati, yang tidak ada perbedaan di situ, yaitu tentang keutamaan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu, sholat fi awalil wakti, sholat di awal waktu, dan dilaksanakan kalau laki-laki berjamaah di masjid. Itu tidak ada perbedaan sama sekali tentang keutamaan sholat di masjid berjamaah di awal waktu. Kalau terkait dengan kaifiyah sholatnya, tata cara sholatnya, apakah pakai kunut atau tidak pakai kunut, dan lain sebagainya, itu memang ada perbedaan di situ. Tetapi dalam masalah keutamaan sholat 5 waktu di awal waktu di masjid secara berjamaah, itu para imam, para ulama, tidak ada satupun yang berbeda dalam masalah keutamaannya. Nah, maka di sini yang perlu kita tekankan untuk senantiasa memperbaiki diri kita adalah yang pertama-tama kita koreksi sholat kita. Kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, ini sebagai refleksi juga untuk diri kita. Kita itu terlalu banyak berdebat tentang kaifiyah sholat, tentang kaifiyah ibadah. Tapi dalam mengamalkan ibadah itu sendiri, kita belum sampai pada derajat yang khusyuk, yang serius. Nah, ini perlu kita renungkan juga. Kita membaca literatur-literatur tentang
apakah apa namanya itu sholat itu seharusnya dilaksanakan seperti apa gitu ya, kaifiahnya gitu ya. Tetapi kita kita sendiri kadang-kadang sholat 5 waktu belum on time, belum ala waktiha. Nah, ini yang perlu kita refleksikan dari diri kita. Yang paling penting itu nomor satu adalah as-sholatu ala waktiha. Dan di dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quran dan di dalam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah, sholat itu menempati kedudukan yang sangat luar biasa. Jadi dikatakan, ya jadi seperti dalam surat Toha ayat 124, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan dunia yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan mereka di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Nah, ini satu ayat yang menjadi renungan kita. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang tidak mengingat Allah, yang tidak berzikir kepada Allah, yang hatinya jauh dari Allah, maka akan mendapatkan satu balasan di dunia ini, yaitu apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupan yang sempit. Di dunia ini akan diberikan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu apa? Kehidupan yang rumit, yang ruwet. Ya. Jadi kalau kadang-kadang ada orang yang punya masalah dalam hidupnya, ya, ya nuwun sewu, kadang-kadang terlilit utang, anaknya bermasalah, padahal punya kedudukan, punya harta, ya, dan lain sebagainya. Yang pertama kali di muhasabah, ya, yang pertama kali di apa namanya itu, di review itu adalah sholatnya. Jadi kalau ada satu kata-kata mutiara, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu betul sekali. Itu benar sekali. Kalau kita ingin kehidupan kita baik, yang pertama kali dilakukan apa? Perbaiki sholat kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan dunia ini yang baik, yang tenang, yang tentram, yang pertama kali perlu kita perbaiki adalah sholat kita. Diperbaiki apanya? Yang pertama, waktunya atau ketepatan waktunya. Jadi orang kalau sudah mendengar suara azan, belum tergerak hatinya untuk segera memenuhi panggilan azan, itu sebenarnya kasihan Bapak Ibu sekalian. Itu kasihan sekali. Padahal tergeraknya hati kita untuk memenuhi panggilan azan, melaksanakan sholat di masjid berjamaah, itu nikmat Allah, anugerah Allah yang paling besar dalam hidup ini. Karena itu adalah pondasi hidup yang inti. Jadi kalau kita itu berpaling dari mengingat Allah, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan zikir kepada Allah yang paling puncak, yang paling tinggi, itu adalah zikir ketika kita sedang melaksanakan sholat. Jadi sholat itu adalah zikir yang paling tinggi. Jadi kegiatan ibadah yang kita di situ bisa mengingat Allah, berkomunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah, itu adalah sholat. Ketika sholat itu sudah bermasalah, bisa dilihat kehidupannya pasti bermasalah. Jadi kalau kita punya masalah dalam kehidupan, entah masalah dengan jabatan, karir, keluarga, dengan anak, dengan apapun lah ya. Yang pertama kali perlu kita review adalah sholat kita. Karena itu tadi, sholat itu adalah ibadah yang paling tinggi. Karena itu berkaitan langsung dengan hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Makanya
Di dalam ayat sampai dikatakan yang berpaling dari mengingat Allah akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu bukan berarti miskin, bukan berarti tidak punya jabatan, bukan berarti materi atau apa tidak memiliki sumber-sumber material yang banyak. Barangkali punya kekayaan, barangkali punya jabatan, tapi hidupnya itu ruwet. Ya, Bapak Ibu pasti sudah banyak mengamati orang-orang yang seperti ini ya, hidupnya ruwet sekali ya. Padahal ya uang banyak, ya jabatan ya tinggi, tapi kok hidupnya kok ruwet banget gitu ya. Itu mesti kita pernah melihat yang seperti itu ya. Dan pada derajat-derajat yang lebih ringan barangkali ada pada diri kita begitu ya. Nah, itu perlu kita review sholat kita. Yang pertama kali diperbaiki adalah sholat kita. Kalau masalah fikih sholatnya, kaifiyah sholatnya, itu para imam madhab pun berbeda-beda. Tapi dalam hal keutamaan sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid, itu tidak ada satupun imam yang berbeda. Semuanya menyepakati bahwa sholat di awal waktu itu adalah yang paling utama. Nah, kadang-kadang ya, ya ini satu fenomena ya. Tapi sekali lagi ini satu apa namanya itu keterpanggilan hati kita untuk bisa memenuhi panggilan azan itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pada satu sisi melihat miris ya ketika kita melihat ya orang-orang di luar sana ya barangkali sudah mendengar azan, sudah mendengar azan 5 waktu itu sudah mendengar azan, tapi belum tergerak hatinya untuk segera melaksanakan sholat. Barangkali begini, kalau kita mendengar azan, kita sedang misalkan sebagai guru sedang mengajar, ya diselesaikan dulu mengajarnya itu tidak masalah, ya. Atau sedang makan, ya, sedang makan, kemudian ada azan, ya diselesaikan dulu makannya. Setelah itu baru sholat, tidak masalah. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada kegiatan yang mendesak, ya, tidak ada kegiatan yang penting, atau ada kegiatan yang penting tapi bisa ditinggal sebenarnya. Kok mendengar suara azan, mendengar panggilan sholat, belum terpanggil hatinya untuk melaksanakan sholat. Nah, ini yang miris, Bapak Ibu sekalian. Sholat duhur itu kalau per hari ini di Purwokerto itu kan jam 11.46 sudah azan. Ada yang melaksanakannya jam 13, ada yang melaksanakannya jam 14, ada yang melaksanakannya bahkan mepet-mepet sholat asar. Begini kok minta hidup yang tentram, gitu ya. Ya susah. Ketentraman hidup itu ada pada kedekatan kita kepada Sang Kholik, kepada Pencipta. Di situ, ya. Bahkan sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian. Sholat itu kebutuhan seorang hamba. Kita tuh benar-benar butuh sholat. Untuk menghadapi semua tantangan dalam kehidupan itu kita butuh kedekatan yang intens dengan Tuhan. Makanya Allah itu kan pengennya hamba-hambanya itu punya kualitas kehidupan yang baik. Makanya apa? Dipanggil setiap hari itu 5 waktu. Supaya apa? Dalam setiap kegiatan kita di dunia itu berkualitas. Subuh dipanggil sholat, duhur dipanggil sholat, asar dipanggil sholat, maghrib dipanggil sholat, isya dipanggil sholat. Itu kan luar biasa. Jadi Allah ingin hamba-hambanya itu punya kualitas kehidupan yang baik. Maka kualitas hubungan dengan Tuhannya itu juga harus baik. Maka sholat itu sebenarnya adalah satu kontemplasi yang luar biasa. Satu momen untuk merenung, untuk berkomunikasi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Dan zikir yang paling besar itu adalah sholat itu. Nah, maka di sini kita perlu hasibu anfusakum ya. Perlu apa namanya itu bermuhasabah untuk diri kita sendiri. Sudahkah sholat kita itu dilaksanakan on time, tepat waktu? Betul, kalau secara bahasa memang as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya itu maksudnya adalah sholat pada waktunya. Waktunya duhur ya jam 11.46 kalau hari ini, sampai jam 15, sampai jam 15 mungkin itu ala waktiha. Tapi yang dimaksud di sini tentunya bukan hanya sekedar ala waktiha, tapi fi awali waktiha, di awal waktu. Kalau kita ingin hidup tentram, Bapak Ibu sekalian,
Perbaiki dulu sholatnya. Insya Allah hidup kita akan mendapatkan ketentraman. Insya Allah. Ketentraman itu bukan berarti nggak ada masalah. Masalah itu banyak. Di dunia ini masalah banyak sekali. Tapi dalam menghadapi masalah kan respon orang beda-beda ya. Ada orang itu yang mendapati satu masalah, hatinya tenang, tentram. Ada orang yang dapat masalah kecil saja sudah ribet hidupnya, gitu ya. Beda-beda respon orang terhadap masalah. Dan ketentraman hidup itu sumbernya adalah pada kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Sang Kholik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memperbaiki sholat itu. Kalau yang pertama tadi kan memperbaiki sholat kan waktunya dulu ya. Kalau yang belum terpanggil untuk 5 waktu itu di masjid untuk bapak-bapak, ya dioptimalkan 5 waktu di masjid. Dioptimalkan 5 waktu di masjid. Yang kedua, sholat itu juga harus khusyuk. Khusyuk itu salah satu indikatornya adalah dilaksanakan dengan tumak nina, tenang, itminan, tenang, santai, relax, tidak tergesa-gesa. Itu tumak nina. Nah, kalau masalah tumak nina ini juga gak ada perbedaan para ulama. Mau madhab Hanafi, mau madhab Maliki, mau madhab Syafi'i, mau madhab Hambali, semuanya mengatakan sholat itu ya harus tumak nina. Nah, gitu. Tumak nina itu apa? Tumak nina itu tenang, santai. Jadi kalau kita pada rokaat pertama misalkan kita sudah bertakbir membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek misalkan ya dalam sholat. Itu setelah kita membaca surat pendek, itu yang tenang dulu. Jangan setelah selesai membaca langsung rukuk. Nah, jadi setiap setiap gerakan ya, setiap step-stepnya itu dilakukan dengan apa? Dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Itu namanya tumak nina. Jadi sholat itu harus ditingkatkan kualitasnya. Di samping harus on time tadi, yang kedua juga harus tumak ninah, tenang, supaya khusyuk. Dan kehusukan itu didapatkan salah satunya dengan apa? Ketika kita memahami bacaan sholat kita, maka tidak perlu, kalau ada pertanyaan, wajib tidak kita bisa bahasa Arab, gitu ya. Kalau menurut saya sih tidak wajib. Tetapi untuk memahami bacaan Al-Qur'an, bacaan sholat lah minimal ya, menurut saya sih sebaiknya paham, seharusnya paham. Jadi ketika kita bertakbir Allahu Akbar, itu kita benar-benar bertakbir. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati dan pikiran kita itu juga sedang membesarkan Allah gitu loh. Bukan hanya di lisan. Zikir itu adalah ketertautan antara yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Jadi ketertautan antara yang diucapkan, yang dipikirkan, yang dirasakan, itu namanya zikir. Kalau kita mengucapkan subhanallah, 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 di lisan kita mengucapkan itu, tapi pikiran kita di rumah, jemuran sudah diambil apa belum ya? Atau di kantor, wah setelah ini gimana ya? Presentasi saya misalnya begitu. Perasaan kita juga tidak nyambung dengan yang kita ucapkan tadi, maka itu bukan zikir, Pak. Itu bukan zikir. Zikir itu ketika kita benar-benar mengingat Allah dari yang kita lafadzkan ucapannya, ya, nyambung dengan pikiran kita, dengan hati kita. Jadi ketika kita berzikir itu kita lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir, hati kita mengikuti, pikiran kita mengikuti, itu berzikir namanya. Nah, dalam sholat itu juga harus seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, benar-benar seharusnya hati kita itu sedang menghadap kepada Allah yang maha besar. Yang maha besar itu apa artinya? Maha besar. Maha besar melampaui kebesaran alam semesta ini. Maha besar melampaui besarnya masalah-masalah hidup kita. Maha besar melampaui semua problematika yang kita rasakan. Jadi ketika kita sudah melakukan sholat, menghadap kepada Allah, bertakbir Allahu Akbar, itu seharusnya hati kita sudah mulai sangat tenang. Karena kita sedang menghadap kepada Rob, kepada Sang Pencipta yang maha besar. Dan semua masalah-masalah hidup kita yang kita anggap besar itu tidak ada apa-apanya gitu loh.
mengadu kepada Allah Sang Khalik itu kan membuat perasaan kita tuh seharusnya menjadi tenang. Sama seperti misalkan kita punya masalah dalam hidup, dalam di kantor atau di kampus atau dimanapun. Itu kan ada kecenderungan ketika punya masalah tuh kita ingin curhat kepada orang yang eh, hierarkinya di atas kita. Misalnya punya masalah terkait dengan jabatan ya ketemu sama bosnya kan begitu kan ya. Dengan begitu merasa tenang karena sudah ketemu dengan yang di atas kan begitu. Ya sama, dalam kehidupan ini kalau kita sudah punya koneksi yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melaksanakan sholat itu hati kita tuh seharusnya menjadi apa? Tenang. Jadi sholat itu begini Bapak Ibu sekalian. Sholat itu bukan sekedar kewajiban yang digugurkan, tapi itu kebutuhan, benar-benar kebutuhan. Kita itu butuh sholat. Jadi kalau misalkan ada orang yang melaksanakan sholat, ya gerusa-gerusu sholatnya, tidak khusyuk, bahkan mepet-mepet, kalau sholat duhur mepet-mepet asar, bisa jadi secara fikihnya sholatnya sah, bisa jadi sholatnya sah. Artinya kewajiban dia melakukan sholat itu sudah gugur, udah gak berdosa lagi karena dia sudah tidak mendapatkan atau dia sudah melaksanakan ibadah sholat. Tapi dia nggak mendapatkan hikmahnya, tidak mendapatkan nilainya, tidak mendapatkan ibroh dari sholat itu, dan tidak mendapatkan fadilahnya. Ini kan maneman. Maneman itu artinya eh, apa namanya itu sia-sia. Bukan sia-sia dalam artian berdosa, tapi sia-sia karena tidak mendapatkan fadilah dari sholat tadi. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pemuda. Ya, pemuda ini melakukan sholat sunnah, ya kan? Nah, setelah selesai sholat sunnah, dipanggil itu pemuda, dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian dikatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu sekarang ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat, kata Rasulullah. Padahal orang tadi itu sudah sholat, dan Rasulullah melihat orang tadi itu sholat. Tapi oleh Rasulullah dikatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kamu tadi belum sholat. Maka orang tadi itu, pemuda tadi itu, kembali ke tempat sholatnya, mengulangi sholatnya. Ini sholat sunnah tapi ya, bukan sholat apa? Bukan sholat wajib. Kemudian setelah mengulangi sholatnya, datang lagi kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu. Kamu tadi belum sholat. Padahal sudah sholat. Sampai 3 kali seperti itu. Nah, ternyata apa yang dimaksud oleh Rasulullah irji fasoli fa inna kalam tu soli tadi yang dimaksud oleh Rasulullah karena pemuda tadi itu melakukan sholatnya tidak tumak ninah, jadi gerusa-gerusu. Jadi sholat itu hanya kayak formalitas. Nah, kalau seperti itu, maka dia sudah menggugurkan kewajiban sholatnya, tapi tidak mendapatkan hikmah dari sholatnya. Hikmah ketenangan, hikmah ketentraman, hikmah kebahagiaan. Itu tidak didapatkan kalau sholatnya tidak tumak nina. Maka dalam melakukan sholat ini, selain kita melakukannya on time, ala waktiha, yang kedua dilakukan dengan tumak nina, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh kita sedang berkomunikasi, sedang berdoa kepada Sang Kholik, kepada Sang Pencipta. Maka salah satu tipsnya tadi saya katakan, pahami apa yang dibaca. Ya, kalau takbir Allahu Akbar ya dipahami ya. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar ya. Dipahami, dimaknai, dihayati. Al-Fatihah dibaca ya dipahami ya. Harus paham itu makna dari apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb al-alamin, Rabb semesta alam. Al-alamin itu jamak ya Bu ya. Kalau bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya itu al-alam. Kalau al-alamin itu artinya jamak ya. Jamak itu artinya banyak gitu ya. Jadi Allah itu Rabbul Alamin, pencipta, pemilik yang menciptakan alam semesta yang banyak ini. Ar-Rahmani Rahim dan seterusnya itu harus paham maknanya supaya hati kita tuh tenang. Jadi
Itu kunci tadi, kunci dari apa namanya itu ketentraman hidup ya. Perbaiki sholat maka Allah akan memperbaiki hidup kita, gitu ya. Kemudian di ayat lain juga dikatakan yang sangat sering kita baca barangkali ya atau sering kita dengar ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, hati menjadi tenang? Maka sebenarnya itu di dalam agama itu ajarannya sudah sangat komplit sekali. Tinggal kita itu mau melaksanakan atau tidak. Panggilan sholat itu kan adzan ya. Di dalam adzan kan jelas itu ya. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Jadi mari kita melaksanakan sholat. Mari kita mendapatkan al-falah. Al-falah itu apa? Kemenangan atau kebahagiaan. Jadi hayya ala sholah, hayya ala falah itu panggilan melaksanakan sholat supaya kita menjadi bahagia, supaya kita menjadi sukses. Tapi ya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ya memang belum tidak semua orang terpanggil ternyata. Kecuali sholat Jumat ya, sholat Jumat itu membludak masjid di mana-mana ya. Tapi kalau sholat lima waktu itu sepi, termasuk di masjid-masjid yang besar itu sepi. Di Purwokerto ini di masjid-masjid yang besar pun sepi gitu ya. Apalagi subuh itu sepinya minta ampun. Maka kalau Bapak Ibu pagi ini bisa melaksanakan sholat subuhnya on time berjamaah di awal waktu, itu anugerah yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Apalagi kalau sebelum subuh ditambah dengan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Yang kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Kalau kita terbiasa melaksanakan itu, luar biasa sekali insya Allah. Dan di dalam sebuah hadis dikatakan, kalau orang itu paham, bisa melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sholat subuh berjamaah itu, maka orang akan datang ke sholat subuh itu meskipun harus merangkak. Kadang-kadang kalau kita itu ada iklan beberapa hari sebelumnya di mall A itu nanti akan ada diskon 50% misalkan. Barang-barang yang dijual awalnya mahal di, mendapatkan diskon 50% gitu. Kita barangkali akan mempersiapkan itu dari awal, dari pagi. Bangun pagi untuk cepat-cepat mendatangi mall itu, dapat diskonan gitu ya. Nah ini sudah diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah ya. Kalau orang itu tahu apa yang tersembunyi di balik sholat subuh berjamaah, maka orang akan mendatangi sholat subuh itu meskipun harus merangkak-rangkak. Dan ini kan luar biasa, luar biasa. Jadi apa namanya itu? Pertama di dalam kehidupan ini yang paling penting itu sholat ya. Perbaiki sholat itu maka nanti kita akan mendapatkan ketentraman hati, ketenangan hati. Tapi kalau sholatnya bermasalah, nuwun sewu, ya hidup kita juga kualitasnya juga akan kurang optimal. Kualitas kehidupan kita itu kurang optimal kalau sholatnya bermasalah. Saya tuh secara pribadi Bapak Ibu sekalian pernah mendapatkan satu konsultasi dari seorang rekan gitu ya yang mengeluh ya tentang masalah-masalah hidupnya, tentang relasi di keluarganya, tentang karirnya, tentang kerumitan hidup yang dialaminya. Ya, maka kalau saya didatangi oleh orang seperti itu, biasanya yang saya ucapkan pertama kali review dulu sholatnya. Jadi direview dulu, dilihat dulu, dimuhasabah dulu, apakah sholatnya itu sudah baik atau belum. Jadi sebelum memberikan saran yang lain-lain, berikan saran itu dulu. Kalau sudah tepat waktu, sudah tepat waktu, sudah tumak ninah melaksanakan sholat, insya Allah ya itu sudah sekian persen ya, 90% dari masalah itu sudah teratasi. Tapi kalau itu kok belum, sholat lima waktunya kok belum on time, masih bermasalah, masih nunda-nunda dan lain sebagainya, itu nanti pasti akan ada masalah-masalah kehidupan yang rumit ya. Kalau saya melihatnya seperti itu, ya.
Jadi kuncinya adalah pada as-sholatu ala waktiha tadi. As-sholatu ala waktiha itu adalah ibadah yang paling tinggi, zikrullah ya, yang paling tinggi. Kemudian setelah sholat kita kan disarankan untuk berzikir ya, berzikir. Di masyarakat kita zikir itu kadang-kadang ada yang ditradisikan diucapkan ya, dilafazkan berjamaah gitu ya. Jadi ada yang apa namanya itu zikirnya bareng-bareng ya. Jadi membaca Subhanallah, Alhamdulillah, ya, Allahu Akbar, La ilaha illallah bareng-bareng gitu ya. Ada yang zikirnya itu sendiri-sendiri ya. Ya itu monggo lah ya. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, yang namanya zikir itu ya zikir. Ya. Kita mengucapkan Subhanallah, Allahu Akbar, Walhamdulillah. Kalau hati kita nggak berzikir ya namanya bukan zikir. Atau kita mengucapkannya pelan-pelan, ya pelan-pelan dengan sir. Subhanallah, Allahu Walhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi hati kita tidak terhubung kepada Allah. Itu juga namanya juga bukan zikir. Jadi zikir itu ya tadi itu ketika hati kita tuh sinkron dengan yang kita lafadzkan. Kita mengucapkan lafadz zikir itu kan tujuannya membimbing hati kita. Kita mengucapkan zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali itu. Maksudnya diucapkan, bukan di dalam hati ya. Zikir itu tidak di dalam hati ya. Maksudnya lisan tetap harus mengucapkan meskipun pelan-pelan. Kenapa kok harus diucapkan meskipun pelan-pelan? Supaya yang diucapkan itu membimbing hati kita. Hati kita terbimbing dengan ucapan itu, pikiran kita juga terbimbing dengan ucapan itu sehingga kita benar-benar sinkron ya, semuanya antara antara kata antara yang diucapkan, dipikirkan, dirasakan itu simultan, jadi menyatu ya, itu namanya zikir. Jadi keluar dari perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat biasanya ya, apakah zikir baiknya begini atau begitu ya, itu kajian yang berbeda, tetapi zikir itu adalah ketika kita benar-benar mengingat Allah ya, kiaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu kan kalau kata Al-Qur'an, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, ya mencipta apa namanya itu sambil bertafakur, bertafakur kepada Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk mentafakuri kauniyah ciptaan Allah, itu bagian dari zikir. Kalau zikir kita sudah benar, sudah mendalam, sudah sesuai dengan zikir yang sesungguhnya, maka kita akan sampai pada satu titik di mana kita akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Rob kami, tidak Engkau ciptakan semua ini yang ada di dunia ini ya batila, tanpa tujuan, sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka lindungi kami dari api neraka. Ustadz Syihab ini sampai jam berapa? Ada sesi diskusi tanya jawab atau tidak? Ada Ustaz, nanti ada sesi tanya jawab. Oh ya, ini sampai jam berapa ini? Oke. Ini nanti sampai jam kurang lebih setengah tujuh Ustaz. Oh, tanya jawabnya setengah tujuh berarti ya? Oke, atau kalau sudah nanti bisa langsung disambung dengan tanya jawab. Mungkin kalau ada yang diinterupsi dulu boleh. Ada yang didiskusi dulu boleh. Oke. Tapi nanti untuk sebelum tanya jawab kita ada informasi dulu Ustaz dari program Selebgram Khairat. Ya, silakan. Monggo. Ini apakah sudah selesai Ustaz? Eh, masih lanjut sampai setengah tujuh? Atau ada tanya jawab dulu aja? Nggak apa-apa, barangkali. Barangkali untuk materinya masih ada disampaikan semuanya dulu nanti baru kita sambung. Oh, udah materinya sudah. Nanti kalau Oh ada sudah, oke. tambahan, kalau ada tanya jawab baru nanti akan ada tambahan ya. Oke, siap. Hmm. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk materi kali ini Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama-sama. Namun sebelum masuk ke tanya jawab, mungkin ada beberapa iklan dulu saya sebenarnya dari program Fathul Herot. Monggo Mas Adil. Ya.
Yang pertama, insya Allah akan dalam waktu dekat kita akan mengadakan kegiatan silaturahmi Jamaah Ngapak yang ketiga ini, Bapak Ibu. Jadi kegiatan yang memang rutin kita adakan setiap setahun sekali di akhir tahun Hijriah biasanya. Nah, untuk kajian silaturahmi Jamaah Ngapak kali ini, insya Allah akan kita undang bintang tamu yaitu beliau Koh Donditan, merupakan Ketua Litbang Geraha Mu'alaf Jakarta, yang selalu nanti akan membersamai kita pada tanggal 15 Muharram, bertepatan dengan hari Ahad 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Juli 2024 Masehi. Jadi bagi jamaah yang ingin mengikuti kegiatan ini terbuka ya untuk seluruh jamaah, bukan hanya untuk jamaah yang sering hafal, tapi mungkin barangkali jamaah dari luar mau mengajak saudara, keluarga, dan sebagainya juga monggo. Harap mendaftarkan dulu pada link yang sudah kami sediakan atau bisa menghubungi di admin Fastabiqul Khairat di 0856 0351 8346 karena ini berhubungan dengan nanti kesediaan tempat dan apa namanya sarana dan prasarana. Begitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya pre-order kain batik Fastabiqul Khairat ini merupakan merchandise baru dari kami. Selain ada kaos, buku doa dikit dan sebagainya, kita juga menyediakan produk baru yaitu batik Fastabiqul Khairat. Jadi bagi jamaah yang ingin memesan batik ini berupa kain ya Bapak Ibu dengan ukuran panjang 210 cm dan lebar 110 cm dengan harga cukup membayar Rp100.000. Untuk pemesanan dapat melakukan DP minimal 50% ke rekening Bank Muamalat atau dapat disetorkan langsung di kantor Fastabiqul Khairat melalui admin. Jadi untuk pre-order yang kemarin Alhamdulillah kita sudah habis sekitar 120 nih, 120 potong kain yang alhamdulillah sudah kita distribusikan ke jamaah-jamaah baik itu di Banyumas maupun di luar Banyumas. Jadi ini merupakan pre-order yang kedua bagi jamaah yang ingin memesan kembali atau kemarin sempat belum kebagian ya. Nanti silakan untuk bisa memesan kembali melalui admin kami sehingga nanti akan kami data. Insya Allah kain akan ready sekitar yang nanti insya Allah akan kami kabarkan lagi ketika sudah memenuhi kuota. Kemudian selanjutnya, kegiatan Kos Muhoyamah, pesantren liburan yang sudah kami adakan secara rutin setiap akhir semester atau liburan sekolah. Itu kegiatan pesantren liburan dilaksanakan setiap 1 semester sekali dengan pelaksanaan 3 hari 2 malam. Nah, untuk pas pas Muhoyamah kali ini, insya Allah akan bertepatan dengan 1 sampai 3 Juli 2024 atau bertepatan dengan 24 sampai 26 Zulhijjah 1445 Hijriah. Untuk info kegiatan 450.000 nanti akan jamaah yang mendaftar sudah mendapatkan kaos, buku doa zikir, buku mutaba'ah, sertifikat makan, snack, asrama, souvenir, dan bingkisan-bingkisan. Acara ini disediakan untuk peserta usia 7 sampai 12 tahun ya. Jadi untuk anak-anak SD atau MI kelas 1 sampai kelas 6 SD atau MI. Jadi Bapak Ibu yang punya putra putri atau cucu silakan boleh mendaftarkan langsung ke link yang sudah kami sediakan atau dapat menghubungi admin Fastabiqul Khairat atau bisa juga datang langsung ke kantor kami untuk informasi lebih lanjut. Kemudian penerimaan sedekah kulit kurban ini berkenaan dengan tanggal 17 nanti ya, yang insya Allah akan dilaksanakan bersama kita merupakan yaitu Idul Adha atau Idul Kurban yang dalam hal ini kita dari pihak Mahathir insya Allah siap menerima sedekah kulit kurban yaitu yang insya Allah nanti akan kami apa namanya akan kami jemput akan kami jemput di tempat Bapak Ibu atau mungkin
bisa diantar langsung ke alamat Mahathir Tabikul Khairat, yaitu di Jalan Ahmad Dahlan nomor 16, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah. Dapat menghubungi admin kami di 0856 0351 8346. Ya, begitu ya Bapak Ibu informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita sambung dengan tanya jawab. Monggo, tadi ada Bu Juju apa ya, angkat tangan. Monggo Bu Juju, Ibu Juju, apakah masih Iya, bersama kami? Oke, ya. monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal, sehat-sehat ya, Ustadz. Salam kenal. Salam kenal. Oke, oke. Bu. Iya, saya sangat temanipun Ustadz. Terus nih, Ustadz, saya itu, ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu mencari kekusukan itu susah-susah gampang, Ustadz. Kayak gini. Saya mencari kekusukan itu bahwa sholat yang dilakukan saya seolah-olah itu kan saya merasa saya saya juga dapat dari tausiah-tausiah di mana-mana gitu ya Ustaz. Saya itu merasa kalau sholat saya itu terakhir. Nah, itu perasaan saya itu apa itu bukan suatu kesirikan Ustaz karena kok sholat terakhir minta mati padahal mati hidupnya manusia kan tergantung sama Allah ya Ustaz. Tapi aku merasa kesukaan aku ke sholat yang terakhir lah gitu. Aku merasa begitu kekusukan saya itu mencarinya begitu Ustaz. Pertama itu Ustadz, ya. Yang kedua, tadi Ustadz kan mendiko bahwa sholat subuh kalau berjamaah itu kalau Anda kan tahu akan didatangi walaupun dengan jalan walaupun dengan merangkak. Saya saya itu pernah, tapi kok itu sholat isya sebenarnya sih mungkin sih sama lah Ustadz. Tapi kok yang kebanyakan kok kalau sholat isya itu Ustadz kan yang aku dengar sholat subuh atau gimana Ustadz saya minta pencerahannya Ustadz. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, makasih Ibu Juju. Pertanyaannya luar biasa Ibu Juju. Salam kenal Ibu. Iya, Yang pertama tadi tentang sholat khusyuk ya. Jadi kita tuh tidak tahu ya, kita tuh sebenarnya khusyuk apa tidak khusyuk ya. Yang iya, paling penting kita berniat dan berusaha untuk khusyuk. Karena sebagian orang itu melaksanakan sholat itu menggugurkan kewajiban loh, niatnya loh ya. iya, Yang penting sudah selesai melaksanakan kewajiban, ya sudah tidak dapat dosa, kan gitu. iya, Tidak, tidak semua orang itu berniat untuk khusyuk dalam sholatnya. Nah, masalah apakah kita itu benar-benar khusyuk atau belum khusyuk, yaitu wallahu a'lam. Nah, yang paling penting adalah kita berusaha khusyuk. Kemudian tadi Ibu menyampaikan paling akhir tadi maksudnya bagaimana Bu? Kok saya belum menangkap tadi yang paling akhir. Oh, oh yang pertanyaan kedua. Yang pertama tadi. Iya, Yang mencari paling akhir kesukaan itu kemudian saya itu riaknya apa maksudnya? seolah-olah sholat yang terakhir, merasa yang sholat terakhir gitu loh. Saya itu mencari kekusukan saya itu ini sholat yang terakhir saya, jadi saya harus kusuk, harus Oh ya. fokus gitu loh. Tapi padahal kan apa itu bukan menyinggung kesirikan ya Ustadz karena kan cerita kematian itu kan Allah sebenarnya kalau kita manusia ya. Nah itu apa itu lari ke kesirikan enggak kalau saya tujuannya niat saya itu cuma mencari kekusukan dengan sholat yang terakhir itu loh Ustadz. Dan Oh, itu. Bu Cucu. Itu luar biasa malah Bu Cucu ya. Jadi ketika kita melaksanakan satu ibadah dengan satu kualitas di mana kita menganggap ini jangan-jangan ibadah terakhir saya. Itu Iya. justru itu luar biasa karena dengan begitu kan kita melaksanakan satu ibadah itu dengan totalitas. Dan di dalam satu hadis ya, Rasulullah itu juga menyampaikan tentang satu konsep yang namanya ihsan. Ihsan itu adalah ketika kita melakukan ibadah itu ya dalam
kondisi di mana kita itu seolah-olah melihat Allah. Hmm. Jadi orang kalau melaksanakan sholat yang ihsan, yang khusyuk ya, sampai pada derajat ihsan, itu ketika dia melaksanakan sholat dalam kondisi hatinya, perasaannya, pikirannya, seolah-olah dia melihat Allah. Kalau tidak bisa sampai pada derajat itu, derajat di bawahnya satu satu step, yaitu apa? Yakin bahwa sholatnya dilihat oleh Allah. Nah, kalau kita punya keyakinan bahwa sholat kita dilihat oleh Allah, maka kita akan melakukan sholat itu dengan sungguh-sungguh. Sama Hmm. seperti seperti ini, misalkan kita bekerja, ya. Bekerja itu kan biasanya kalau ada atasan kan menjadi lebih semangat ya. Artinya menjadi ada ada dorongan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik ketika kita melihat atasan kita di situ, gitu kan ya. Tapi kadang-kadang juga bekerja itu bisa dikontrol dengan CCTV. Di ujung ruangan kita mungkin ada CCTV, gitu ya. Nah, ketika kita bekerja di ujung ruangan kita itu ada CCTV atau di dalam ruangan kita itu ada CCTV, kita merasa diawasi dengan CCTV itu, kita juga bekerjanya kan juga tidak main-main, sungguh-sungguh, karena ada pengawasnya. Karena kita tahu yang kita lakukan diawasi oleh CCTV dan CCTV itu terkonek dengan atasan, barangkali seperti itu. Hmm. Nah, sholat kita juga akan khusyuk itu ketika sampai pada derajat ihsan. Ihsan itu ketika bagaimana? Ketika kita apa namanya itu eh, pertama melakukan sholat itu dengan satu kesadaran bahwa seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak ya sudah. Berarti pada level berikutnya meyakini bahwa sholat kita disaksikan, dilihat oleh Allah, sehingga sholat kita tidak tidak sekedar sholat yang menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang benar-benar dilakukan dengan khusyuk, dengan tumak nina. Kalau masalah perasaan apakah saya ini benar-benar khusyuk atau tidak dalam sholat, itu wallahu a'lam ya. Tapi yang paling penting adalah ikhtiar kita, upaya kita, usaha kita untuk melakukan sholat itu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga sampai pada derajat khusyuk tadi itu. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, kalau tadi Ibu mendengar eh, ap- sholat isya ya, bukan sholat subuh. Memang hadisnya itu memang sholat subuh dan sholat isya ya. Saya bacakan Oh, hadisnya ya. ngaji. Apa namanya itu? Ini ada satu hadis ya, muttafaqun alaih ya di apa riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Laisa solatun afqala alal munafikina min solatil fajri wal isya'i. Jadi tidak ada sholat yang lebih berat dilakukan bagi orang-orang yang ada sakit di dalam dirinya, di dalam jiwanya, yang munafik ya, ada penyakit munafik. Min sholatil fajri wal isya, dari sholat subuh dan sholat isya. Jadi sholat subuh dan sholat isya itu kata Rasulullah dua sholat yang paling berat dilakukan oleh orang yang hatinya itu munafik gitu ya. Jadi orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit nifak itu paling berat melakukan dua sholat tadi, sholat subuh dan sholat isya. Isya. Kemudian disambung walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya orang-orang itu mengetahui apa yang ada di dalam sholat subuh dan sholat isya itu, maka mereka akan mendatangi sholat subuh dan sholat isya itu walau habwan, walaupun harus merangkak. Jadi memang ada hadis yang mengatakan sholat subuh secara terpisah, ada hadis yang mengatakan sholat subuh dan sholat Isya. Hmm. dua-duanya itu ada riwayatnya, begitu Ibu. Hmm.